Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Kurniawan, NIM 3321283, Perbankan Syariah kelas H. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi tentang lokasi dan pengolahan produksi. Baik, yang pertama, penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha adalah posisi keberadaan suatu aktivitas usaha di tempat yang sesuai dengan ruang lingkup bentuk bisnis itu tersebut. Lokasi yang strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Nah, dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi. Karena lokasi usaha akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Masalah-masalah yang dihadapi industri dalam memilih lokasi ialah yang pertama, dekat dengan sumber material. Yang kedua, dekat dengan pasar. Ketiga, mudah mendapat tenaga kerja. Keempat, mudah memperoleh air. Yang terakhir, sikap pemerintah setempat dan masyarakatnya. Kemudian untuk memilih lokasi sebuah usaha atau bisnis, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga, terutama untuk apa yang akan dipergunakan nantinya. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan. Nah, yang pertama itu lokasi untuk kantor pusat. Yang kedua, lokasi untuk pabrik. Yang ketiga, lokasi untuk gudang. Yang keempat, lokasi kantor cabang. Pemilihan lokasi juga mampu memberi pengaruh besar pada penjualan produk perusahaan. Di dalam perencanaan tempat kedudukan perusahaan, tersedianya sumber tenaga kerja itu harus dipertimbangkan dalam beberapa segi, yaitu pertama, jumlah tingkat keahlian, umur, dan jenis kelamin tenaga kerja yang tersedia. Kemudian, tingkat biaya upah atau gaji dan tunjangan. Kemudian, tingkat pengangguran di daerah-daerah yang dipertimbangkan. Kemudian, ciri-ciri ketenaga kerjaan. Dan terakhir, ada tidaknya perusahaan pesaing. Kemudian masuk ke ruang lingkup operasional produksi. Operasional produksi adalah segala kegiatan yang dilakukan secara sistematis berkaitan dengan teknik memperoleh input faktor produksi. Kemudian dilakukan pengolahan barang atau jasa agar siap jual. Berikut adalah poin-poin mengenai operasional produksi tersebut. Pertama itu lokasi produksinya, kemudian sumber bahan produksi, dan terakhir itu teknis operasional produksinya. Yang pertama, pengolahan dalam kegiatan operasi. Harus diperhatikan yaitu pengaturan bahan baku. Pengaturan bahan baku dilakukan dalam mengefisiensikan biaya pemasaran dan penyimpangan yang akan dikeluarkan dalam satu periode dengan penerapan metode economic order quantity. Jika asumsinya dapat dipenuhi, sedangkan untuk efisiensi biaya penyimpanan ekstra, yaitu extra carrying cost, dan pengganti bahan baku, stock out cost, dipergunakan metode reorder point, metode EQQ dan ROP memiliki asumsi yang sama, yaitu bahan baku selalu tersedia pada referensier, pola produksi yang stabil dalam perusahaan, tarif biaya pesan dan simpan selalu dapat dalam satu periode, bahan baku yang dibeli tidak rusak akibat disimpan, dan perusahaan memiliki gudang. Nah, juga bisa menggunakan metode just in time, yaitu metode pengelolaan bahan baku tanpa harus memiliki gudang penyimpanan. Karena bahan baku yang dibeli dari pemasok langsung diproduksi. Jika bahan baku akan habis, referensier selalu menyediakan dan menghantarkan sampai lokasi tempat produksi. Nah, dalam metode ini, referensier tidak boleh terlambat sebab akan mengganggu proses produksi tersebut. Kemudian keputusan operasi.
Pengambilan keputusan merupakan tema pokok dalam operasi perusahaan. Keputusan berkaitan dengan proses. Nah, keputusan mengenai proses fisik berkenaan dengan fasilitas yang akan dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Kedua, keputusan berkaitan dengan kapasitas, yaitu di mana keputusan mengenai kapasitas diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat di tempat dalam waktu yang tepat pula. Kemudian, keputusan berkaitan dengan kesediaan. Keputusan ini mencakup apa yang akan dipesan, berapa banyak dan kapan dipesan. Kemudian, keputusan berkaitan dengan tenaga kerja. Keputusan berkaitan dengan tenaga kerja ini mencakup bagaimana merekrut, proses seleksi diselesaikan, pelatihan dan pengembangan supervisi, kompetisi dan PHK. Kemudian keputusan berkaitan dengan mutu. Keputusan yang menyangkut penentuan mutu produk harus menjadi orientasi bersama dalam setiap proses operasi penetapan standar, desain peralatan, pemilihan orang-orang terlatih, dan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan. Dan masuk kepada pengawasan kegiatan produksi. Pengawasan dilakukan pada seluruh aspek kegiatan berkaitan dengan produksi. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Para manajer melakukan tugas-tugasnya ketika persediaan barang. Pertama, memilih pemasok bahan baku dengan memperhatikan karakteristik setiap harga, kecepatan, kualitas, layanan, dan ketersediaan kredit. Kedua, mencoba mendapatkan potongan atau diskon menurut volumenya. Ketiga, menyerahkan produksi kepada pemasok. Kedua, pengawasan persediaan bahan baku. Pengawasan persediaan adalah proses pengelola persediaan pada tingkat meminimkan biaya. Perencanaan kebutuhan bahan baku adalah proses untuk dimana menjamin bahan baku tersebut tersedia bila mana diperlukan. Kemudian routing. Routing adalah urutan atau rute. Tugas yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk. Bahan baku biasanya dikirimkan ke masing-masing pos kerja agar dapat dipakai sesuai spesifikasi proses produksi. Proses routing biasanya dievaluasi secara periodik untuk menentukan apakah bisa ditingkatkan sehingga mendapat proses produksi yang lebih cepat dan murah. Kemudian penjadwalan. Penjadwalan adalah tindakan menentukan periode waktu untuk setiap tugas dalam proses produksi. Jadwal produksi adalah rancangan untuk timing dan volumenya tentang produksi. Kemudian pengawasan kualitas. Kualitas adalah di mana derajat barang dan jasa yang memuaskan persyaratan atau harapan pelanggan. Pengawasan kualitas merupakan proses untuk menentukan apakah kualitas barang atau jasa memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan pada proses produksi. Kualitas dapat diukur dengan menilai beberapa karakteristik yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan metode penilaian lokasi. Untuk menilai lokasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan dapat digunakan berbagai metode sesuai kebutuhan perusahaan. Menurut Ivan Sofyan ada 3 metode. Yang pertama, metode penilaian hasil. Faktor yang menjadi perbandingan dalam metode ini adalah pasar, transportasi, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan iklan. Yang kedua, metode perbandingan biaya. Penilaian berdasarkan metode ini dilakukan dengan menentukan besar kecilnya perkiraan biaya antara alternatif pilihan lokasi. Caranya, masing-masing perkiraan biaya yang dianggap relevan ditentukan, kemudian dijumlahkan pada setiap alternatif lokasi. Lokasi yang memiliki total biaya terkecil dipilih sebagai lokasi usaha. Kemudian metode analisis ekonomi. Metode ini mempertimbangkan hasil analisis biaya, ditambah dengan faktor intangible yang relevan. Kemudian luasnya produksi. Dalam pengertian luas, produk mencakup apa saja yang dipasarkan, termasuk benda-benda fisik, jasa manusia, tempat, organisasi, dan ide atau gagasan.
perusahaan yang dapat melanjutkan untuk membuat produk mereka lebih menarik dan kompetitif pada tahap manapun dari pertumbuhan sampai kemunduran. Dari hidup produk dapat diperpanjang dengan langkah kreatif, inovatif, dan melakukan terobosan-terobosan yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperluas produk. Yang kedua, adaptasi produk. Yang ketiga, pengenalan ulang. Secara umum, luas produksi ekonomi ditentukan oleh yang pertama, kecenderungan permintaan yang datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kemudian tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Kemudian daur hidup produk tersebut. Kemudian masuk kita tata letak. Tata letak merupakan suatu proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk operasi. Dengan adanya tata letak akan memperoleh berbagai keuntungan. Yang pertama yaitu memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Pemakaian ruangan menjadi lebih efisien, mengurangi biaya produksi dan investasi. Aliran material menjadi lancar, biaya pengangkutan menjadi lancar, kebutuhan persediaan yang rendah, memberikan kenyamanan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ada beberapa jenis tata letak, diantaranya yang pertama posisi letak, yang kedua orientasi proses, yang ketiga proses layout, yang keempat tata letak kantor, yang kelima tata letak pedagang eceran, yang selanjutnya tata letak gedung, kemudian tata letak produksi. Kita pada sifat dan proses produksi. Sifat produksi perusahaan industri dapat dibedakan menjadi 4, yaitu eksternatif, analitis, sintesis, dan pengubahan. Sedangkan proses produksi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu proses produksi continue process of production dan proses tidak continue internalization process of production. Kemudian masuk kita kepada meningkatkan produktivitas. Produktivitas merupakan perbandingan antara output dan input, merupakan sebuah ukuran dari efisiensi manajer atau karyawan dalam menggunakan sumber daya langka milik organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang di mana semakin tinggi rasionya semakin besar efisiensinya. Nah, di sini ada 2 tipe rasio produktivitas. Yang pertama, produktivitas total. Itu menghubungkan nilai seluruh output dengan nilai seluruh input menggunakan rasio output atau input total. Yang kedua, produktivitas sebagian. Itu menghubungkan nilai seluruh rasio output dengan input utama saja dengan menggunakan rasio output atau input sebagian. Kemudian masuk ke yang terakhir yaitu standarisasi dan normalita. Standarisasi dalam produktivitas artinya mengurangi variasi-variasi hasil produksi, sehingga barang yang diproduksi menjadi satu jenis, satu bentuk, satu kualitas, dan satu warna. Usaha ini bermotif agar tidak terjadi pengangguran karena kekurangan bahan mentah atau bahkan pembantu sebagai penunjang keanekaragaman variasi yang akan diproduksi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.